Haleluya, selamat pagi bagi kita semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para sahabat doa, pengikut Kristus. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan membawa hidup kita. Mari kita persembahkan penyembahan kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya, saudara. Tentunya kita semuanya sudah menantikan hadirat Tuhan dan merindukan Dia. Untuk pagi hari ini kita boleh tinggikan Dia. Marilah kita datang kepadanya, saudara. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bawa hidup kita, katakan kepada Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan. Kami datang kepadamu, bawa hidup kami. Ajaiblah Tuhan, Allah kasih. Diberkatilah Kau. Kami datang, kami sembah, dan kami puji Kau di pagi hari ini. Haleluya. Ada bagiku
Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu? Tuhan, kalau kami datang kepadamu memuji dan menyembah-Mu, ini adalah satu anugerah yang begitu luar biasa. Kesempatan yang begitu indah Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami datang membawa hidup kami datang membawa penyembahan kami. Karena kami tahu Engkau bertata di atas penyembahan umat-Mu, Tuhan. Dan Engkau bersuka cita mendengarkan setiap umat-Mu yang datang berseru, berdoa, menyembah kepadamu ya Tuhan. Kiranya penyembahan kami memuliakan Tuhan. Kiranya penyembahan kami menurunkan kuasa bagi kami. Di rumah kami, di tempat ini, dimanapun kami berada. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa kami nikmati. Di hari ini ya Tuhan, Senin. Oh Tuhan, awal minggu ini Tuhan kembali kami datang kepada Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Namun Tuhan, kami sudah berkomitmen supaya kami selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami sukacita, membangkitkan tubuh kami pada saat ini. Sebab itu kami bersyukur. Dari kami akan menerima lagi rencana Allah. Kami akan memasuki rencana Allah dalam kehidupan kami. Dan kami akan serahkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Sebab setiap anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Pimpinlah kami kepada kehendak-Mu. Pimpinlah kami kepada rencana-Mu yang begitu indah. Sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu luar biasa bagi kami. Jalan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau membuat jalan-jalan kami sendiri. Tetapi biarlah kami mengikuti jalan-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman juga pagi hari ini. Berkati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami akan menerimanya. Tuhan akan memberkati kami. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Besar kasih Tuhan bagi kita saudara. Hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Dia, yang datang kepadanya saudara. Ya, setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut dengan sukacita. Bahkan Dia yang mengundang kita. Marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Terlebih lewat firman-Nya pada saat ini kita diingatkan kembali untuk kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan saudara dari Matius pasal 17 ayat yang pertama saudara. Satu pasal ini akan kita baca sampai ayat yang ke-27 saudara. Matius 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Mari kita baca firman ini saudara, untuk memberkati kita semuanya. Ibu Esther akan membaca ayat yang pertama, dan saudara di rumah bersama dengan Kak Delmi Panjaitan akan membaca ayat yang kedua. Nanti 27 kita sama-sama membacanya. Haleluya, saya akan mulai. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia.
dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan sering juga ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian datanglah dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." 27 bersama-sama. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan 2 mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini ada 3 perikop pada saat ini. Yang pertama, Yesus dimuliakan di atas gunung, saudara. Kemudian yang berikutnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit ayan. Dan kemudian saudara kasih pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, dan Yesus membayar bea bait Allah, pajak, saudara. Nah, puji Tuhan. Yang pertama di sini dari perikop yang pertama, bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, saudara yang kasih, apa yang terjadi di sini, saudara, sebelum Yesus diserahkan atau sebelum Yesus, saudara yang kasih, disalibkan, dia membawa murid-muridnya ke atas gunung. Mereka naik ke sana, ke atas gunung tentunya. Saudaraku yang kasih, gunung itu adalah lambang dari tempat untuk berdoa kepada Tuhan, saudara, atau berjumpa dengan Tuhan. Kita melihat bagaimana Musa naik ke atas gunung, dia menerima saudaraku yang kasih hukum Taurat, perintah Allah, saudara. Dia juga berdoa di sana. Ketika dia turun, kemuliaan Tuhan ada padanya, sehingga orang-orang ketakutan ya melihat wajah Musa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yesus juga di sini, saudara, kita melihat bahwasanya Yesus naik ke atas gunung bersama dengan ketiga muridnya, dan ketika dia di atas gunung itu, murid-muridnya, saudara, melihat bahwasanya Yesus itu berubah rupa. Wajahnya dikatakan di sini, saudara, bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
Dan nampaklah di sana dikatakan Musa dan Elia. Jadi Tuhan Yesus di atas gunung itu bertemu dengan Musa dan Elia. Dan itu disaksikan oleh murid-murid Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu. Sehingga kemuliaan yang begitu luar biasa ada di atas gunung itu. Petrus melihat dan menikmati, merasakan kemuliaan Tuhan yang begitu indah di atas gunung itu. Maka saudara, dia sungguh sangat menikmatinya. Dan kemudian Petrus berkata, Tuhan, bagaimana jika kita dirikan 3 kemah di sini? 1 untuk Tuhan, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa juga. Biarlah kita tinggal di sini menikmati hadirat Tuhan yang begitu mulia. Nah, saudaraku, memang inilah yang sungguh kita rasakan. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan kita nikmati, kita rasakan. Rasanya saudara sangat nikmat. Yang sakit pun disembuhkan. Yang capek juga nggak terasa. Ternyata, wow, udah berapa jam kita di gereja. Udah berapa jam kita berdoa ini. Tidak terasa. Karena apa? Kemuliaan Tuhan itu begitu nikmat. Kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, kita dibebaskan, ada damai, ada kehangatan, ada sukacita dalam kemuliaan Tuhan itu. Ada kebebasan. Dan biarlah itu kita nikmati tiap-tiap hari. Kita nikmati dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Bukan saja hanya di atas gunung itu, tapi sebagaimana tadi yang saya katakan, bahwasanya gunung itu lambang daripada perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika Yesus ada di atas gunung itu, dia berdoa, dia berseru. Ketika Abraham juga di atas gunung itu untuk mempersembahkan anaknya Ishak di gunung Moria itu, saudara, ya, dia mempersembahkan. Dan di situ Abraham mendengarkan suara Tuhan. Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu, sebab telah kulihat, sekarang telah kulihat bagaimana engkau beriman, bagaimana engkau percaya, bagaimana engkau taat kepadaku. Maka Tuhan menyediakan di sana, ya, seekor anak domba yang dipersembahkan oleh Abraham sebagai ganti daripada anaknya Ishak itu. Jadi gunung itu melambangkan daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apabila kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, bukan hanya sekedar doa yang rutinitas, tapi doa yang sungguh-sungguh menyentuh hati Tuhan. Ya, berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Nah, padahal ketika Yesus berubah rupa di situ, ada yang Tuhan, saudara, yang ada yang mereka lihat. Apakah itu? Ya, mereka melihat wajah Tuhan sebelum Dia disalibkan itu. Dan yang kedua, Tuhan Yesus telah melihat itu. Yang kedua, memang Yesus layak, Yesuslah yang layak untuk menjadi korban, untuk menebus dosa manusia. Sebagai ganti kita, ya, sebagai ganti kita untuk, ya, disalibkan, saudara kasih. Dia menanggung segala, ya, kesalahan kita. Dia menanggung segala kesalahan kita. Dia menanggung segala penderitaan kita. Saudara, di atas tubuhnya di kayu salib itu, saudaraku, ya, dan kemudian saudaraku yang kasih, dia melihat, ya, murid-murid itu melihat kuasa Allah yang demikian luar biasa. Penyertaan Tuhan, penyertaan Bapa ada padanya. Maka dikatakan tadi, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sebenarnya keinginan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripada aku. Nah, dia tidak mau berpisah dengan Bapaknya. Tetapi saudaraku, sebagaimana yang kita baca tadi di sini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apabila kita, saudaraku yang kekasih, datang kepada Tuhan, naik ke gunung Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sekalipun kita melihat ada begitu banyak tantangan, bahkan juga kematian di depan, sama seperti Tuhan Yesus, tapi peneguhan Bapa, peneguhan Tuhan ada pada kita. Sebelum kita sampai kepada masalah-masalah yang besar itu, tantangan yang begitu hebat itu, Bapa sudah terlebih dahulu berkata kepada kita, kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada peneguhan yang demikian luar biasa.
Di dalam Tuhan itu memang ada peneguhan, ada damai, ada sukacita. Dan peneguhan sukacita itulah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Dan ketika kita menghadapi tantangan yang di depan, Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwasanya Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Dengarkanlah Dia, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Dia. Ada jaminan Bapa bahwasanya kemenangan menjadi milik kita. Nah, puji Tuhan, mereka melihat dan kemudian setelah itu mereka mengangkat wajah mereka, mereka tidak melihat lagi penglihatan itu. Saudara, Tuhan Yesus berkata, jangan kau kasih tahu dulu kepada yang lain sebelum aku dimuliakan. Jadi saudara pengen itu semua penglihatan yang mereka lihat itu di atas gunung itu yang dilihat oleh Petrus dan ketiga saudaranya itu adalah pemberitahuan tentang kematian Tuhan Yesus. Bahkan sebelum Yesus mati, saudara. Nah, itu berkatnya. Jadi ambil berkatnya hari ini dari perikop pertama. Betapa luar biasanya apabila kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nikmati tiap-tiap hari hadirat Tuhan. Naik ke atas gunung, naik dalam pujian penyembahan, naik dalam persekutuan kita, berjumpa melihat Tuhan Yesus di dalam doa dan persekutuan kita. Nikmati ya saudara. Jadi bukan hanya rutin-rutin kita berdoa, tapi ada satu perjumpaan yang sungguh sangat menggairahkan kita dengan Bapa, dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Yang kemudian yang kedua, berkat yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus, saudara pengkasih, yang menyembuhkan sakit ayan yang sangat menderita. Dia selalu suka kepada air, kepada api. Ya, kita sudah tahu lah ini ya, sakit ayan, saudara. Dan kemudian dikatakan di sini, saudara, dikatakan oleh orang tuanya, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuhlah seketika itu. Nah, di sini saudara kita belajar, saudara, ada berkat, ada berkat, saya katakan saudara yang kita dapatkan di sini. Bagaimana Yesus memperbincangkan, mempercakapkan sifat iman yang sejati itu. Saudara, bagaimana sebenarnya iman yang sejati? Supaya ini dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi iman yang sejati itu berbicara tentang iman yang sanggup memindahkan gunung, saudara. Ya, iman yang sanggup mengadakan mukjizat dan menyembuhkan serta melakukan hal-hal yang besar. Jadi iman itu bukan hanya sekedar mulut kita berbicara, aku beriman, aku percaya, aku yakin. Tapi memang kita berkata demikian, tapi iman itu sanggup melakukan mukjizat itu. Saudara yang kekasih, ya. Inilah iman yang disebut iman Yesus, saudara yang kekasih. Jadi, ya, iman yang bukan hanya sekedar ucapan mulut, ya, tapi iman yang sanggup mengubahkan, bahkan memberi hasil kenyataan. Iman itu tidak terlihat, tapi pada akhirnya akan menjadi kenyataan, akan menjadi hasil. Nah, sama seperti Yesus memberikan 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang, laki-laki saja, sisa 12 bakul. Saudara, Yesus mengucap berkat ketika diserahkan di tangan Tuhan Yesus. Lalu kemudian dibagi-bagikanlah. Yesus berkata, duduk berkelompok-kelompok. Maka dibagikan kepada mereka. Ada hasilnya. Hasil iman Yesus itu. Apakah itu? Menjadi banyak. Makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Sebelumnya pun tidak ada 12 bakul. Tapi itulah iman yang dihasilkan oleh iman Yesus. Itulah hasil yang dihasilkan iman Yesus. Nah, saudara pengkasih, biarlah kita sampai di sana. Iman, saudara pengkasih, kepada Tuhan yang menghasilkan kuasa, menghasilkan ya mukjizat. Ya, saudara pengkasih, dan iman itu juga adalah karya Allah, karya Yesus di hati orang percaya, saudara pengkasih. Ya, sehingga doa-doa kita dikabulkan.
doa-doa kita dikabulkan. Jadi Yesus mengecam saudara daripada murid-muridnya, bahkan orang ini berkata, ya, kami telah membawa kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Lalu Yesus berkata, ya, berapa lama lagi aku harus bersama-sama tinggal di antara kamu, hai orang tidak percaya dan sesat. Tuhan mengecam iman daripada murid-murid dan mereka yang mengikuti Yesus, saudara kekasih, yang tidak sanggup, yang tidak bisa, bahkan juga mengecam gereja yang tidak berani untuk melakukan, saudaraku, pelayanan yang disertai dengan mujizat, melepaskan orang-orang yang sakit, melepaskan orang-orang terikat, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sebab Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Aku telah memberikan kepadamu dengan cuma-cuma, karena itu berikan juga dengan cuma-cuma. Jadi gereja yang gagal untuk melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, tidak sanggup, tidak berani untuk memberikan iman yang menghasilkan karya Allah, yaitu mujizat kepada jiwa-jiwa yang terikat, yang sakit, yang menderita dalam gereja. Tuhan mengecam saudara. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Pakailah itu dengan iman yang membara dalam hati kita. Saudara yang kasih, maka kuasa Allah bekerja. Itu percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Maka murid-murid itu ketika mereka sendirian, maka murid-murid itu berkata, Tuhan, kenapa kami tidak bisa? Kenapa kami tidak bisa melakukannya? Kami sudah berdoa, kami sudah mengusir setan itu, tapi nggak bisa. Kenapa? Maka Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi ada tindakan-tindakan yang lebih daripada hanya sekedar doa, tapi doa disertai dengan puasa. Puasa itu adalah penyangkalan diri kita, mengesampingkan ya kesenangan kita, kesenangan pribadi kita demi sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Apa yang kita harapkan itu, yaitu mujizat, kesembuhan, dan juga saudara ada hal-hal yang lebih tinggi sifatnya daripada yang biasanya, saudara. Jadi pentingnya kita juga berdoa dan berpuasa. Kalau kita mengalami sesuatu, menghadapi sesuatu, pentingnya kita berdoa dan puasa. Marilah ambil kesempatan itu, saudara, untuk kita bisa ya berdoa dan berpuasa, saudara kekasih. Nah, kemudian saudara di sini ya Yesus membayar bea untuk baik Allah. Berkat yang ketiga ya saudara. Ya tadi betapa mulianya dalam hadirat Tuhan, kuasa Allah bekerja, dan kemudian juga tentang iman. Iman harus menghasilkan. Iman harus menghasilkan mujizat. Iman tidak hanya sekedar ucapan, walaupun iman itu harus ucapkan. Yang ketiga, pada saat ini berkat yang ketiga, ternyata Yesus begitu peduli juga dengan pajak, saudara. Jangan kita tidak peduli dengan pajak. Jangan dibiarkan pajak mobil kita, kendaraan kita, mau pajak bangunan, pajak rumah, saudara. Tapi bayarlah pajak kita, karena Tuhan juga berkata, saudara, untuk kita taat kepada pemerintah. Ya, kita taat kepada pemerintah. Pemerintah membangun negeri kita, saudara, dari pajak yang dikumpulkan oleh rakyatnya, saudara. Nah, Yesus tidak punya uang. Yesus miskin dengan materi. Yesus begitu kaya dengan iman, tapi dengan materi dia tidak punya, saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Ya, dikatakan tadi, saudara, jawab Petrus, dari mana kak? Dari mana kak? Kata Yesus, ya. Jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan.
Apakah pendapatmu, Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan yang pertama engkau pancing, tangkaplah. Bukalah dalam mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Untuk perkara materi, saudara, ya, tidak hanya sekedar kita, saudara, ya, beriman, tapi betapa pentingnya kita berdoa sambil bekerja. Bekerja sambil berdoa. Ada tindakan kita. Berdoa, tapi tanpa kita melakukan sesuatu, saudara, tidak mungkin uang itu turun dari langit, saudara. Jadi Tuhan Yesus berkata, pergilah. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Bisakah dia berkata, jadilah engkau uang kepada daun-daun itu? Dibawa 3 daun dari situ, atau 4 daun dari situ. Jadilah engkau uang. Bisakah? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan demikian terhadap perkara materi. Yesus berkata, pergilah engkau, tangkaplah ikan. Ada usaha kita. Diberkatilah usaha saudara. Percaya kepada Tuhan bahwasanya setiap usaha yang kita kerjakan akan menghasilkan berkat materi bagi kita. Sehingga kita punya kebutuhan, kita bisa mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Maka Petrus pun pergi. Tuhan Yesus berkata, ikan yang pertama kau tangkap itu, buka mulutnya, dan engkau akan menemukan mata uang di dalamnya. Bayarlah pajakku, juga pajakmu. Jadi Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Apa kita perlukan. Bertindaklah saudara, bertindaklah hati-hati. Renungkan firman Allah ini, Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8 berkata, saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai yang tertulis dalamnya. Maka kemanapun engkau pergi, apa yang kau kerjakan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah juga pada saat ini firman bagimu, bagiku, bagi kita semua yang ikut berdoa di pagi hari ini, saudara. Renungkan firman Allah ini, lakukan, percayai dengan iman, sehingga iman kita itu akan menghasilkan mujizat. Berkat-berkat Allah limpah bagi kita sepanjang hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Membayar pajak, membayar uang sekolah, membayar cicilan mobil kita, cicilan rumah kita, segala kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan takut, saudara yang kasih, tapi bertindaklah. Tuhan telah menjamin kemenangan, Tuhan telah menjamin mujizatnya bagi kita. Jadi bagi kita, diberkatilah kita pagi hari ini. Ambil setiap berkat dari firman Allah yang kita baca pagi hari ini, menjadi sumber iman, kekuatan, keberhasilan bagi kita. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia sudah memberkati kita. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saudara, kita nyanyikan satu lagu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulia namamu. Dia sanggup, dia sanggup. Tuhan, kita sanggup memulihkan kita, memberkati kita, memimpin kita. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, mulia namamu. Yesus, aku besar kasih-Nya.
kita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kau yang sanggup Tuhan. Haleluya. Kau yang sanggup Tuhan. Engkau yang luar biasa Tuhan. Pagi ini kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Lewat firman yang kami dengar, lewat firman yang kami baca Tuhan, maka kami pun terus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, sanggup memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, memberkati, menolong kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan terus untuk boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Hidup kami, hidup yang memuliakan Tuhan. Hati kami terbuka kepada-Mu ya Tuhan. Kami bukanlah menjadi orang yang sesat, orang yang tidak percaya, tapi biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu mengalir limpah bagi kami. Diberkatilah Engkau dan ditinggikan nama-Mu. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ajaib segala karya-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaib segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau meneguhkan hati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Tidak ada yang bimbang, tetapi semua ditemukan. Mungkin ada pergumulan mereka tentang penyakit atau usaha pekerjaan rumah tangga. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami. Jangan sampai Tuhan mencela kami, mencemoohkan ketidakpercayaan kami. Kami tidak ingin perkataan yang keluar dari Tuhan Yesus sesat hati dan yang tidak percaya. Tapi kami mau perkataan Tuhan Yesus, jadilah kepadamu sebagaimana iman-Mu. Iman-Mu telah menyelamatkan engkau. Iman-Mu telah menyembuhkan engkau. Haleluya Tuhan. Jadilah kami menjadi orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti doa ini, mereka yang sakit sembuhkanlah mereka saat ini juga Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, angkat rasa sakit itu, pulihkan tubuh mereka. Mujizat Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Dan yang bergumul dengan perkara materi selama ini Tuhan, oleh karena pandemi dan lain hal yang lain sebagainya, kami berdoa kepada Tuhan, teruslah umat-Mu berusaha, teruslah umat-Mu bekerja ya Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan di atas gunung itu. Seperti Petrus, mereka melihat kemuliaan Allah, mereka melihat betapa nikmatnya ada di atas gunung itu, bersekutu dengan Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu ya Tuhan, berhasil dan beruntung. Tidak ada yang gagal dalam melakukan usaha mereka, mengelola usaha mereka, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, berkatilah umat-Mu ini Tuhan, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka, terus bersatu suami istri, terus tunduk taat anak-anak, terus diberkati oleh Tuhan. Adanya kerukunan, adanya kesatuan, adanya sukacita yang berlimpah-limpah di setiap rumah tangga. Kami yang berdoa pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mengalirlah kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jadikan kami menjadi berkat ya Tuhan sepanjang hari ini, di lingkungan kami, di RT RW kami, di kampung halaman kami, di kota kami Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, ada cahaya kemuliaan Allah memancar di wajah kami, dan olehnya jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami menjadi berkat. Digenapilah firman Tuhan oleh kami, keluarga kami diberkati, oleh kami, kampung halaman kami, RT RW kami diberkati oleh Tuhan. Karena kedatangan kami sama seperti kedatangan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Berkat-Mu bagi bangsa negara kami Indonesia tercinta, khususnya pada saat ini Tuhan. Oh Tuhan, virus yang telah bermutasi Tuhan, yaitu Omikron. Tuhan, kami berdoa supaya tahun ini lenyaplah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan semakin banyak ya Tuhan, tapi semakin menurun, akan semakin habis ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah
sekolah yang sudah banyak melakukan sekolah tatap muka pada saat ini Tuhan. Tidak ada klaster-klaster yang baru. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan turun. Engkau menaungi bangsa negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, sehingga tidak akan ada penyebaran virus-virus mikron itu lagi. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati para medis kami, para dokter-dokter semua, untuk dapat mengatasi semua dalam nama Tuhan Yesus, sehingga perekonomian kami bisa berjalan berputar dengan baik ya Tuhan. Kasih Tuhan limpah seluruh masyarakat Indonesia, tetap mengedepankan Tuhan prokes Tuhan dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang ajaib, yang sudah menolong, sudah memberkati kami pagi hari ini, dan sudah mendengar menjawab doa kami. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan hidup kami, bangsa negara kami, keluarga kami ke dalam